Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 6 September 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan kaum buruh se-Sumatera Utara siang tadi melakukan aksi damai di DPRD Sumatera Utara menolak kenaikan harga BBM di tengah kondisi masyarakat masa pemulihan ekonomi. Aksi damai buruh dalam menyampaikan aspirasi dikawal oleh aparat kepolisian hingga usai berorasi berjalan dengan aman dan lancar. Masa aksi gabungan elemen buruh se-Sumatera Utara berorasi menuntut kepada Wakil Rakyat DPRD Sumatera Utara untuk menyuarakan aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah untuk memberikan solusi setelah menaikkan harga BBM subsidi. Di tengah masa pemulihan ekonomi setelah menjalani wabah COVID-19 membuat masyarakat harus menerima kenyataan dari kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan juga solar beberapa waktu lalu. Dalam orasinya, masa buruh tergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan upah minimum buruh tahun 2023 senilai 15%. Di tengah kenaikan harga BBM subsidi berdampak pada kehidupan kaum buruh yang mana sejumlah kebutuhan bahan pokok juga berdampak mengalami kenaikan harga dan berdampak serta dirasakan oleh masyarakat kecil sehingga diharapkan pemerintah untuk segera turun ke lapangan agar harga kebutuhan bahan pokok dapat terjangkau dibeli. Usai berorasi, masa aksi kemudian diterima oleh perwakilan DPRD Sumut dari fraksi PKS Misno dan aspirasi yang diterima akan dibahas dalam rapat pimpinan untuk diteruskan kepada pemerintah. Usai aspirasi diterima, masa aksi kemudian membuarkan diri dengan tertib dan juga dikawal oleh aparat kepolisian. Pemirsa, organisasi Angkutan Darat Organda Kota Medan sejak kemarin memberlakukan penyesuaian tarif sebesar 30% pasca kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi oleh pemerintah. Ya, penyesuaian tarif angkutan kota ini dilakukan agar pengemudi angkot tetap operasional guna melayani masyarakat pengguna transportasi. Pasca kenaikan BBM Pertalite dan solar subsidi, pemerintah tarif angkot di Kota Medan mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 setiap estafet. Penyesuaian tarif angkot diberlakukan menurut Ketua Organda Kota Medan, Montgomery Munte, akibat naiknya harga Pertalite senilai 30% sejak Sabtu siang lalu. Kenaikan harga BBM mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat dalam beraktivitas sehingga para supir angkot harus dapat bekerja dalam pelayanan transportasi. Sekretaris Organda Kota Medan, Jaya Sinaga mengatakan, apabila tidak dilakukan penyesuaian tarif angkot dipastikan para supir rugi akibat tidak dapat menutupi biaya operasional, belum lagi dikaitkan dengan kenaikan harga spare part mobil. Organda Kota Medan mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan surat edaran tarif angkutan kota terbaru menyesuaikan kenaikan harga BBM subsidi. Kenaikan tarif angkot saat ini pihak Organda Kota Medan masih menerapkan subsidi terhadap para pelajar pengguna transportasi senilai Rp300 setiap estafet. Nah, penyaluran BLT yang kita harapkan itu tepat sasaran, tidak menjadi ruang poros kinerja, tepat kepada para kendaraan dada bagi yang membutuhkan. Karena jujur aja kita hari ini sampai hari ini masih mensubsidi pelajar. Karena tarif pelajar dengan orang umum itu berbeda. Rp6.500 kita tetapkan hari ini, pelajar itu masih Rp3.000 nantinya per estafet. Diharapkan kepada pemerintah Kota Medan untuk segera mengeluarkan surat edaran penyesuaian tarif angkutan kota senilai 30% agar para supir dapat bekerja melayani masyarakat. Sementara itu, mirsa, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan oleh pemerintah yang berlaku mulai hari Sabtu lalu mengakibatkan harga beberapa jenis BBM mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga BBM ini, sejumlah perusahaan bus angkutan antar desa dalam kota Tarutung melalui ketetapan dengan pemerintah daerah mulai hari ini menyesuaikan dan menaikkan tarif ongkos.
Demikian halnya dengan sejumlah perusahaan angkutan umum dalam kota di Tarutung dan antar desa mulai hari ini menyesuaikan serta menaikkan tarif ongkos yang disepakati bersama dengan Dinas Perhubungan Tapanuli Utara. Adapun kenaikan tarif ongkos berlaku mulai hari ini, pedesaan dan antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara diberlakukan mulai hari ini sebagaimana dengan permintaan sejumlah perusahaan angkutan di Taput untuk penyesuaian kenaikan harga BBM dan ditetapkan dalam keputusan Bupati Tapanuli Utara. Angkutan tarif ongkos minibus trayek dari Tarutung tujuan Perumnas Pagar Beringin dan sebaliknya yang sebelumnya Rp5.500 menjadi Rp7.000. Sementara itu untuk tarif ongkos bagi pelajar juga mengalami kenaikan dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Sementara itu kenaikan tarif ongkos ini imbas dari kenaikan harga BBM yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah pada 3 September lalu, di mana harga beberapa jenis BBM seperti Pertalite yang semulanya Rp7.650 setiap liter menjadi Rp10.000 setiap liternya. Demikian halnya BBM solar dari harga Rp5.150 setiap liternya naik menjadi Rp6.800 setiap liter. Demikian juga BBM Pertamax dari harga semula Rp12.500 setiap liter naik menjadi Rp14.500. Mengadopsi permintaan para supir angkot dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masyarakat, kita sudah menetapkan per semalam keputusan Bupati terkait tentang perubahan tarif. Yang kita tetapkan terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu angkutan desa dan perkotaan. Kalau yang AKDP itu urusan provinsi dan kementerian. Sementara itu dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, di tengah naiknya harga bahan bakar bersubsidi, harga sejumlah bahan pokok masih dalam keadaan stabil pada tingkat pengecer di Pasar Impres Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun harga cabai merah kembali mengalami kenaikan secara berangsur-angsur. Meskipun warga sempat cemas pasca naiknya harga BBM subsidi berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok, tetapi hingga kemarin harga sembako di Pasar Impres Aikanopan masih tetap stabil. Harga telur ayam ras misalnya dari Rp50.000 justru turun harganya menjadi Rp47.000 dengan isi 30 butir setiap papan. Demikian halnya daging ayam dari Rp22.000 turun menjadi Rp20.000 setiap kilogram. Harga ikan laut, ikan tawar, daging, jenis sayuran masih relatif stabil. Akan tetapi untuk harga cabai merah dalam seminggu terakhir sempat turun Rp70.000 setiap kilogram. Kini naik kembali harganya menjadi Rp92.000 setiap kilogram. Sedangkan cabai rawit dan cabai hijau dari Rp50.000 turun menjadi Rp30.000. Salah seorang pedagang sembako, Pardomuan Siregar, menjelaskan, kenaikan harga sembako diantaranya beras, gula, minyak makan, tepung, dan lainnya justru naik sebelum terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan saat pasca kenaikan BBM, harga-harga kebutuhan ini tidak mengalami kenaikan. Meski demikian, pedagang sangat khawatir karena diprediksi kenaikan harga sembako akan menyusul kembali naik 1 minggu ke depan. Harapannya ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membantulah, apalagi terutama kami pedagang ini. Sudah sekian tahun saya berdagang tidak pernah ada bantuan semacam apapun dari pemerintah. Program pemerintah pusat katanya ada untuk para pedagang, UMKM, apa segala macam. Yang bantu setelek sampai saat ini kami tidak pernah merasakan apapun yang ada di pasar Aikanopan ini. Meskipun kondisi harga sembako dan kebutuhan lainnya dalam 3 hari belakangan ini masih tetap stabil, dampak COVID-19 yang lalu membuat daya beli warga masih tetap rendah, sekitar 40% dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Sementara itu mirsa, di sorotan lainnya, para supir angkot selama ini telah memberikan potongan tarif ongkos kepada siswa ketika pergi dan pulang dari sekolah. Namun pasca naiknya harga BBM bersubsidi, puluhan orang supir angkutan kota dan desa di Labuhan Batu Utara meminta perhatian dari pemerintah.
Meskipun sudah puluhan tahun telah memberlakukan harga ataupun tarif angkutan khusus untuk pelajar hingga mencapai 60% atau di bawah harga tarif angkutan penumpang umum. Akan tetapi kehidupan para supir angkot memprihatinkan. Pasalnya, pasca naiknya harga BBM bersubsidi hingga saat ini, para supir angkot tidak masuk ke dalam daftar salah satu penerima tepat sasaran dana subsidi migas langsung dari pemerintah. Salah seorang siswa penumpang bus angkot Nismawati Nababan mengatakan pasca naiknya harga BBM kemarin terhitung Senin tarif angkutan anak sekolah naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 setiap siswanya sehingga berdampak terhadap kian berkurangnya uang saku dari siswa itu sendiri. Itu kan kenaikan BBM kan? Tadi pagi berapa ongkosnya? 3.000. Biasanya berapa? 2.000. 2.000 ya. Jadi dengan naiknya tarif kos angkot, pengaruh nggak uang jajan atau apa gitu? Pengaruh jajan makin sedikit gitu. Makin sedikit ya. Biasanya ada lebih untuk uang jajan, ini sekarang udah berkurang ya. Iya. Sementara itu, salah seorang supir angkot Hasan menjelaskan meskipun mereka sudah menaikkan harga tarif penumpang senilai Rp1.000 untuk siswa, karyawan dan PNS dari Rp2.000 menjadi Rp3.000, sementara penumpang umum dari Rp7.000 naik menjadi Rp8.000. Namun karena sepinya penumpang umum sehingga para supir angkot hanya mengandalkan dengan mengangkut penumpang dari kalangan pelajar saja, mengakibatkan penghasilan para supir masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk perawatan dan perbaikan mobil angkot milik mereka. Kami harus diperhatikan juga lah menurut harapan kami lah sama pemerintah. Kalau nggak ada ya partisipasi dari pemerintah ya kami akan berlakukan tarif normal lah bang sama anak sekolah, baik itu PNS, baik itu karyawan, karena kami apa-apa semua naiknya bang, nggak mungkin lah kami tetapkan ongkos sama sementara BBM itu udah naik. Sementara itu, para supir berharap kepada pemerintah memberikan subsidi migas tepat sasaran agar mereka mendapatkan subsidi migas pula. Salah satu contoh diantaranya dengan memberi potongan harga untuk subsidi suku cadang perbaikan mobil angkot milik mereka. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pasca pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dari Pertalite, Solar hingga Pertamax pada Sabtu lalu berdampak terhadap kenaikan ongkos di Kabupaten Toba. Kenaikan BBM sebagai langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak minyak dunia. Terkait dengan hal ini, harga BBM di dalam negeri tidak bisa ditopang dengan memberikan subsidi dari APBN. Salah seorang supir angkutan umum, Richard Rumapea, mengatakan hal ini pasti berimbas pada angkutan umum yang memakai dua jenis BBM tersebut. Demikian halnya bagi para supir angkutan umum di Kabupaten Toba yang mengandalkan kendaraan roda 4 sebagai sumber mata pencariannya. Pasalnya, dengan biaya kebutuhan bahan bakar meningkat, sementara tarif ongkos angkutan umum tetap sama, akan berdampak langsung terhadap penghasilan pengemudi angkutan umum. Karena BBM termasuk modal yang wajib dikeluarkan, meski demikian beberapa wadah angkutan umum di Kabupaten Toba hingga saat ini terpantau belum menaikkan tarif ongkos terkait dengan kenaikan harga BBM.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Herbin Tampu Bolon, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, enggan memberikan keterangan tentang tarif ongkos angkutan umum di Kabupaten Toba saat ini. Herbin menjelaskan saat ini pihak pemerintah Kabupaten Toba sejauh ini harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tentang tarif ongkos angkutan umum terbaru pasca kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini. Jadi bagi kami angkot ya merasa terbebani gara-gara naik angkot. Penumpang juga udah berpikir gitu, masih kita bikin ongkos sendiri, penumpang nggak terima. Gitu. Ya tolonglah sama pemerintah untuk ketua organda biar langsung dipercepat di ongkosnya bagi para penumpang cepat-cepat untuk naik. Ya. Sementara itu Mirsa, di sorotan lainnya dalam menjaga penyaluran BBM subsidi agar tetap tepat sasaran, PT Pertamina Patraniaga meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran kendaraan dan juga identitasnya di website My Pertamina pada tanggal 1 Juli 2022. Dari pendaftaran ini, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina. Di Kabupaten Toba, masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 telah mulai melakukan pendaftaran secara online untuk pengisian BBM bersubsidi disambut secara antusias. Pengawas SPBU Balige Junianto Damanik mengatakan untuk pengisian BBM bersubsidi untuk roda 4 sebelumnya Pertamina telah menganjurkan pembelian melalui QR Code. Namun untuk saat ini di SPBU Balige belum dapat dilakukan sepenuhnya. Saat ini pihak SPBU Balige masih melayani dan membantu masyarakat serta menghimbau dalam melakukan pendaftaran secara online untuk pembelian ataupun pengisian BBM bersubsidi. Sejauh ini masyarakat sangat antusias dalam penerapan sistem QR Code ini dan dapat dilihat hampir setiap harinya warga masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 datang untuk mendaftar. Pelanggan yang mau mengisi BBM itu selalu kita tanya apakah barcode-nya sudah ada atau sudah mendaftar. Jika pelanggan kita belum ada yang belum mendaftar, kita sarankan untuk mendaftar, untuk segera mendaftar. Dan kita himbau kepada mereka dan apabila ini disahkan nanti ya yang roda 4 yang menggunakan BBM subsidi, jika barcode-nya tidak terdaftar, jika dia tidak terdaftar pengguna BBM subsidi, maka dia tidak bisa mengisi BBM lagi untuk subsidi gitu Pak. Harus disarankan ya non subsidi. Salah seorang warga, Nelly Ferawati Sibuya, mengatakan sebelumnya ia mengetahui informasi terkait pembelian atau pengisian BBM bersubsidi ini dari sahabatnya. Pembelian atau pengisian BBM bersubsidi dengan mendaftarkan secara online ini agar dapat memperoleh QR Code sangat mudah dan gampang, bahkan para pemilik SPBU setempat juga membantu para warganya dalam pendaftaran. Nelly menyampaikan demi kebaikan ataupun pengontrolan pengisian BBM bersubsidi dengan tepat sasaran jauh lebih baik dengan menggunakan QR Code yang telah diterapkan oleh PT Pertamina saat ini. Ini memang pertama saya mendaftar, ya sejauh ini ya cepat prosesnya. Saya hanya tinggal tunggu barcode-nya keluar. Begitu. Ya kalau saya pribadi sih, ya karena itu untuk kebaikan, ya saya mengikuti apa yang diperintahkan. Selama tujuannya baik, ya saya ikut anjurannya begitu. Ya pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM membuat masyarakat mengeluh dikarenakan berimbas terhadap tarif angkutan baik untuk dalam kota maupun luar kota serta antar provinsi. Sejumlah pihak mengaku kenaikan BBM yang diterapkan pemerintah merupakan aturan yang harus diikuti semua pihak. Anggaran subsidi berikut kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan semakin membebani APBN. Sehingga pemerintah terpaksa melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang berlaku mulai 3 September 2022. Wakil Ketua Organda Sumatera Utara, Wasinton Sibarani mengatakan, kenaikan harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah adalah hal yang mutlak harus dilakukan mengingat subsidi yang begitu besar sudah digunakan dalam beberapa waktu belakangan ini. Namun di satu sisi, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak terhadap kenaikan tarif pengguna angkutan umum, mahalnya harga bahan pokok dan berdampak semakin melemahnya perekonomian masyarakat.
Sebenarnya Organda menunggu keputusan dari pemerintah. Tapi pemerintah mungkin agak telat beberapa hari. Kalau beberapa hari ini telat, maka pengusaha-pengusaha nggak mampu, bisa kolaps dia. Sementara ketika dia beroperasi, nggak mungkin tidak dinaikkan. Hanya saja kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah angkutan-angkutan yang ekonomi. Ekonomi harus diturutin oleh semua pengusaha angkutan. Namun kalau yang golongan eksekutif atau super eksekutif, biasanya itu diberi kebebasan kepada pengusaha karena itu tergantung kepada masyarakat. Ya mau nggak mau pertama kita harus terima aturan dari pemerintah, kalau memang harus BBM naik, ya kita ikutin. Cuman dampaknya naiknya BBM ini, pasti biaya operasional perusahaan juga tambah. Jadi mau nggak mau ongkos juga kita akan kenaikan tarif. Mungkin kalau dari perusahaan kita itu untuk saat ini mungkin di angka 25%. Kalau kayak Medan Dumai biasanya yang tronton skannya itu ongkos 200, jadi 250 ongkosnya. Jadi mau ekonomi, eksekutifnya, yang super pipnya semua kenaikan ongkosnya 25% aja dari ongkos normal biasa kita jual. Sampai hari ini belum. Kalau semalam yang udah 2 hari ini naik ongkos solarnya naik, belum ada kita naikkan ongkosnya. Per hari ini kita mulaikan naik ongkosnya di angka 25%. Nah, untuk sekarang ini, kalau untuk penaikan BBM kami memang sulit. Susah lah karena menaikkan ongkos nggak bisa. BBM naik 2.350, mengurangi gaji dari yang dibawa pulang. Jadi tolonglah sama Bapak Jokowi, kami ini sebagai rakyat kecil, dibantulah. Macam mana supaya kami layak jalan dan layak hidupnya gitu. Biasanya tarif ongkos 12.000. Nah sekarang ini masih ada di koran, dari Organda belum ada masuk Bu. Di koran ada dibikin stafet 6,5. Jadi jarak tempuh 40 kilo. Berarti harus kami naikkan menjadi 20.500. Tapi kan nggak mungkin Bu. Tolonglah kalau memang bisa ya dikasihlah ongkos yang pas gitu. Ya kami dari ojol merasa keberatan juga lah Bu. Lantaran dari penghasilan kami pun udah pasti berkurang. Sementara kami biasa ngisi kalau satu hari saya ngisi aja 25.000 biasa kalau penuh kan. Ini sekarang udah 30 lebih. Udah pasti kan berkurang penghasilan kita kan. Jadi kita ya mohon perhatian lah dari pemerintah pusat untuk melihat ke bawah. Ojol-ojol ini diperhatikan. Jadi kita ya ke Presiden tolonglah bantu-bantu orang rakyat kecil ini. Nah, lantaran dari kita dari ojol belum ada kenaikan Bu. Jadi istilah kita pun jadi terasa untuk istilah penghasilan kita. Pemirsa, akibat harga BBM jenis solar naik yang menjadi satu-satunya kebutuhan untuk kapal nelayan melaut mencari ikan membuat sebanyak 13.000 kapal nelayan tradisional di Medan Utara tidak melaut. Ya, sebelum pemerintah Republik Indonesia menaikkan harga BBM jenis solar dari 5.550 setiap liter, nelayan di Medan Utara yang jumlahnya 13.000 sulit mendapatkan BBM solar karena langka dan jika ada harganya sudah mahal. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM, maka nelayan dipastikan tidak akan mengoperasikan kapal-kapalnya untuk melaut mencari ikan. Bukan hanya BBM solar bersubsidi saja yang mengalami kenaikan harganya, beras untuk kebutuhan nelayan juga naik setiap kilonya. Hal tersebut disampaikan Ketua HNSI Abdul Rahman bersama Sekretaris Rustam Maha usai melaksanakan rapat kerja bersama rukun nelayan yang ada di Medan Utara. Kemarin di kantornya di Jalan KL Sudarso, Simpang Kantor Medan Labuhan membahas kenaikan harga BBM solar.
Akibat naiknya harga BBM solar bersubsidi ini, HNSI Kota Medan menyurati Pemko Medan dan Gubernur Sumut agar para nelayan diberikan kuota khusus untuk memperoleh BBM yang mudah didapat walau harganya cukup mahal. Dikatakan para nelayan bisa mengoperasikan kapal-kapalnya karena para nelayan tidak bisa membeli BBM solar ke setiap SPBU menggunakan jerigen karena ada larangan dari Pertamina. Bila pemerintah tidak memberikan solusi, berarti pemerintah akan menambah sengsaranya para nelayan. Pasca dinaikkan harga bahan bakar minyak solar bersubsidi dan sulit didapat, ribuan nelayan tradisional di perairan Belawan hingga kemarin siang terlihat tidak melaut. Berdampak kepada hasil tangkapan ikan laut, harga ikan juga cukup mahal pada sejumlah pasar tradisional di Medan dan pelelangan ikan di Pelabuhan Samudra Gabion, Belawan sepi terlihat. $150 nelayan kita sangat sulit untuk mendapatkan. Apalagi sekarang ini BBM sudah naik, itu tambah sulit lagi nelayan kita. Jadi kita dari HNSI, kita bermohon kepada pemerintah. Kita minta solusinya. Nah, bagaimana nelayan kita ini bisa mudah untuk mendapatkan BBM yang untuk mereka melaut. Nelayan yang di bawah 10 GT, ada sekitar 13.000 nelayan nasibnya yang bergantung. Harapan kita itu tadi, kita akan menyurati instansi yang terkait, kita mau koordinasi agar dikasih solusi lah kepada nelayan-nelayan kecil kita ini untuk mudah mendapatkan BBM ini, biar mereka mudah melaut. Kita beralih ke sorotan lainnya, pemirsa. Polres Mandailing Natal menangkap 11 orang tersangka dari 8 kasus perjudian dan juga curanmor. Dari tersangka, aparat kepolisian berhasil menyita kendaraan roda 2 dan kompor gas, serta handphone termasuk uang tunai maupun kartu ATM juga alat tulis untuk perjudian. Aparat kepolisian Polres Mandailing Natal menetapkan 11 tersangka dari 8 perkara kasus perjudian dan pencurian atau curanmor selama 2 bulan terakhir. Lokasi perjudian terdiri atas 4 perkara perjudian yang ditetapkan 6 orang tersangka. Sementara 4 perkara curanmor ditetapkan 5 orang tersangka. Seluruh tersangka ini ditangkap dari wilayah hukum Polres Mandailing Natal, yaitu dari Polsek Panjabungan dan Polsek Linggabayu. Dari 11 tersangka, petugas menyita barang bukti 4 kendaraan roda 2 dan 1 set kompor gas serta handphone, buku ATM maupun uang tunai. Juga rekap tulisan angka-angka togel. Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 303 dan 363 KUHP karena dapat membawa pidana hukuman penjara dan denda senilai Rp25 juta. Kabak OPS Polres Mandailing Natal, Kompol Muhammad Rusli mengatakan, 11 tersangka yang ditangkap petugas berkat laporan masyarakat kepada aparat kepolisian karena banyaknya melakukan perkara perjudian dan pencurian atau curanmor di wilayah hukum Polres Mandailing Natal yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya kepada masyarakat diharapkan agar menjauhi tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan aparat kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin mengungkap tindak pidana yang merugikan Kamtibmas. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal, mari sama-sama kita melakukan sosialisasi atau memberitahukan masing-masing baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal ini bersama-sama dengan pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian dengan bentuk apapun. Pemirsa, informasi dari Kota Padang Sidimpuan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di Kota Padang Sidimpuan lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, bayi ini lahir dengan berat 1,8 kg dengan kondisi tidak normal, di mana posisi ususnya berada di luar perut. Nasib malang dialami Alisaki, warga Jalan Sisingamaraja Gang Air Bersih, Kelurahan Sitamiang Baru, Kota Padang Sidimpuan. Anak keempat dari pasangan suami istri Sugeng dan Rahmayanti ini lahir dengan kondisi usus di luar perut. Bayi yang kini berusia 24 hari menurut Rahmayanti awalnya pihak keluarga tidak mengetahui kondisi janin yang dikandungnya mengalami abnormal. Di mana mereka baru mengetahui kondisi ini setelah Rahmayanti melakukan USG saat usia kandungan 5 bulan di rumah sakit swasta di Kota Padang Sidimpuan. Hasilnya dalam USG ini diketahui janin yang dikandungnya menderita kelainan di mana ususnya berada di luar perut. Pihak medis menjelaskan kepada keluarga hal ini disebabkan kurangnya nutrisi saat usia kandungan pada usia 3 bulan pertama. Bahkan pihak medis menyarankan untuk melakukan operasi sesar di Kota Medan guna mendapatkan perawatan medis secara serius. Namun belum 9 bulan usia kandungan, tepatnya pada usia kandungan 7 bulan 4 minggu, ibu bayi mengalami pendarahan yang membuatnya terpaksa dioperasi sesar guna menyelamatkan bayi dengan berat 1,8 kg. Guna mendapatkan perawatan serius, bayi laki-laki ini kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selama perawatan berlangsung, kondisi bayi ini mengalami pemulihan dengan berat mengalami kenaikan 1 ons. Namun kondisi keuanganlah yang membuat pihak keluarga membawa bayi ini ke kediaman mereka setelah mendapatkan perawatan selama 18 hari di rumah sakit. Jadi belum ada kita dapat bantuan? Belum ada dapat bantuan. Kami mohon minta bantuannya. Kayak mana anakku biar bisa sehat. Berapa beratnya sekarang, Kak? Udah nambah satu os. Jadi 1,9. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang karena kelebihan muatan satu unit truk bermuatan batu kerikil terguling dan menimpa rumah warga di Jalan C Blumai, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, tetapi satu unit rumah warga tertimpa dan mengalami rusak parah. Diprediksi membawa muatan melebihi kapasitas satu unit truk dengan nomor polisi BK9947DA yang dikemudikan oleh Supadi terguling hingga menimpa rumah warga. Akibatnya teras rumah mengalami rusak parah hingga nyaris roboh. Peristiwa ini terjadi ketika truk bermuatan batu kerikil yang terguling dari arah Jalan Seblumai menuju Desa Dalu 10A dan hendak berselisihan dengan truk kontainer dari arah yang berlawanan. Pada saat itu juga truk bermuatan batu kerikil mengalami pecah ban mengakibatkan truk tumbang ke sisi kiri dan menimpa salah satu rumah warga. Pemilik rumah, Ida, mengatakan kejadian ini terjadi secara tiba-tiba pada saat itu ia sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara yang keras dari depan rumahnya. Kemudian dengan rasa penasaran ia melihat ke depan rumah, ternyata satu unit truk telah tumbang menimpa teras rumahnya. Tidak ada anggota keluarganya yang menjadi korban, akan tetapi satu unit sepeda motor dan teras rumahnya mengalami rusak parah. Katanya bannya bocor terus tinggal pelaknya. Kebetulan dia pun udah turun ke bawah nengok jalan itu. Jadi saat itu berada di dalam rumah, yang ngutip di jalan ini yang ngomong. Jadi kan diteruskan terus masuklah jeblos nabrak rumah ini. Ya seperti yang Bapak lihat itu rumahnya dan kereta juga Pak. Rusak ya? Iya rusak. Ya kalau harapan kami ya minta diperbaiki aja rumahnya lah ya Pak ya. Sementara itu, supir truk Supadi mengatakan truk yang ia kemudikan membawa batu kerikil dari Kota Binjai menuju sebuah pabrik di Desa Dalu 10A dan hanya mengalami pecah ban di lokasi kejadian. Pada saat itu, ada truk kontainer yang datang dari arah berlawanan karena jalan sempit. Maka ia mengambil posisi menepi dan pada saat menepi itu truk miring ke kiri dan menimpa rumah warga. Selisihan sama mobil, ban depan dalam meledak. Ya. Jadi ini tadi selisihan dengan apa tadi, Pak? Kontainer. Abang bawa apa nih? Bawa batu pecah. Tujuan kemana, Bang? Pabrik. Batu. Ini nunggu pabrik lah, bantuan dari pabrik.
Dari mana mau kemana Bang? Dari Binjai mau ke Darul 10. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan pengawasan dan membatasi muatan truk-truk yang melintas karena Jalan Seiblumai sudah banyak yang hancur akibat dilalui truk-truk yang melebihi kapasitas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pohon cempedak guling dari petani penangkar tanaman di Kota Binjai kini masuk menjadi kategori tanaman unggulan pada tingkat nasional sesuai lisensi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan produksi yang dihasilkan memiliki tekstur panjang buah nyaris mencapai 1 meter dan bobot buah mencapai puluhan kilogram. Inilah buah cempedak guling yang memiliki nama latin Artocarpus integer yang telah mendapatkan lisensi tanaman unggulan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tanaman unggulan cempedak guling ini merupakan buah cempedak raksasa dengan ukuran hampir mencapai 1 meter dan memiliki bobot mencapai 23 kg. Pohon cempedak ini hanya ditemui dari petani penangkar benih tanaman yang berada di Jalan Madura, lingkungan 3, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Selain memiliki tekstur, ukuran, dan bobot buah yang tergolong sangat fantastis, buah cempedak yang isinya berwarna kuning ini juga menawarkan kelezatan yang berbeda dari buah cempedak pada umumnya. Mulai dari ketebalan daging pada buah dan aroma yang harum menjadi primadona bagi penikmat buah cempedak guling yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama tanpa memberikan efek samping bagi kesehatan tubuh manusia. Pembina penangkar benih tanaman Kota Binjai, Muhammad Arifin Nasution mengatakan untuk nama dari buah cempedak guling ini diberikan langsung oleh pihak Kementerian Pertanian RI dengan sejumlah observasi penelitian selama beberapa tahun baik pada tingkat kabupaten kota, provinsi hingga Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Disimpulkan bahwasanya buah cempedak guling ini merupakan buah cempedak unggulan se-Indonesia dan telah mendapatkan sertifikasi benih yang diberikan ke petani asal Kota Binjai dan selanjutnya tanaman ini sebagai tanaman percontohan di tanah air. Pohon cempedak guling yang dimiliki petani ini berbeda dengan tanaman cempedak pada umumnya karena buahnya selalu ada terus-menerus tanpa harus menunggu masa musim buah tiba. Demikian halnya proses tanaman hingga panen hanya memakan waktu 2 hingga 3 tahun dari masa tanam dan sudah bisa mendapatkan hasil pula. Kepercayaan yang diberikan menjadi semangat bagi para petani. Di beberapa tahun yang lalu kami laporkan ini secara resmi kepada BPSB Sumatera Utara. Jadi kami bawa 3 biji ke sana. Kami mintakan sama Ibu Kadis itu supaya ini diangkat menjadi unggulan nasional. Tetapi sebelum itu tolong dicek dulu se-Indonesia, Bu, apakah ini tandingannya apa. Kami bikin laporan di sana bahwa sifat ini kami kasih laporan. Ternyata di riset mereka lagi, Pak, 2 tahun risetan mereka tuh, lab ini apa segala. Ternyata memang betul laporan kami itu, sehingga dilimpahkan mereka ke Kementan. Nah, Kementan melakukan sidang untuk mengangkat ini. Kami kasih 3 nama, cempedak super, cempedak guling, cempedak jawara. Ternyata yang dipilih mereka cempedak guling. Sementara itu, salah seorang warga yang telah berhasil dalam menanam dan juga membudidayakan pohon cempedak guling ini mengatakan bahwa tanaman ini merupakan tanaman yang tergolong mudah untuk cara perawatannya. Bibit cempedak guling ini sangat mudah, Pak, mengenai perawatannya. Kalau saya gunakan misalnya seperti pupuk kandang. Nah, cuman kalau di daerah kami ini, kalau mengenai buah harus main bungkus. Nah, tapi kalau daerah lain saya perhatikan misalnya itu tanpa dibungkus tidak butuh, Pak. Kalau dia per tahun kena dia 200 buah per tahun. Nah pemirsa, tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan juga menarik pula. Ya, selama ini limbah kaca biasanya dibuang karena tidak bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat berbagai ragam kreasi seni dari limbah kaca, mulai dari hiasan dinding, lampu hias, vas bunga, kaca hias, dan berbagai macam logo pemerintahan telah dibuatnya. Kegiatannya ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan.
Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang biasa dibuang dan kini menjadi perhiasan unik. Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah. Tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah, diikut sertakan pada ajang pameran di Medan bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama dengan teman sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja pelaminan, vas bunga, kaligrafi, dan pemasarannya selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan juga. Ini sejak sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Misalnya kalau kita kerjasama, yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai anak yang di sini, ya ikut bantu juga, dan sampai itu ya bantu maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, gimana? Pelaminan. Ya, jelas. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau ini aja instansi pejabat. Nah terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni Rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan juga di Jakarta. Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari ukuran dan juga tingkat kesulitan pembuatannya. Ya pemirsa, tahukah Anda bahwa nama desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sangat terkenal pada tahun 70-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Ya, namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lainnya. Emping melinjo desa Dalu 10B pada tahun 70-an menjadi produk unggulan dan pada tahun 90-an pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahyina, mengatakan bahwa usahanya yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan juga keahlian. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan dikumpulkan, kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah dan untuk proses pembuatannya digongseng dengan pasir. Setelah itu buah melinjo ditumbuk membentuk emping, bulat dan juga bisa dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Seminggu entah 2 hari langsung dicocok terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya. Sementara itu, Kepala Desa Dalu 10B Wantoro mengatakan Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 70 hingga 90-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah pula. Selain itu, dengan perkembangan dan juga pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjo agar menanam kembali pohon yang baru agar dapat melestarikan nama Desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa tersebut. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.